Musim pertama, bunga yang mekar. Mei tahun 2010. Rumah itu masih baru. Cat putihnya masih segar. Belum tersentuh oleh debu dan waktu. Halaman depannya masih kosong tanpa tanaman. Hanya ada rumput liar yang tumbuh sembarangan. Pagar besi hitamnya masih mengkilap di bawah sinar matahari. Nomor 27 tertempel rapi di dinding depan. Terbuat dari kuningan yang berkilau. "Selamat datang di rumah kita," bisik Dimas sambil menggenggam tangan Sari dengan lembut. Sari tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Rumah kita," ulangnya. Masih tidak percaya, baru 3 bulan menikah. Dan mereka sudah memiliki rumah sendiri. Memang bukan rumah mewah. Hanya rumah sederhana tipe 36 di pinggiran Jakarta. Tapi ini milik mereka. Hasil kerja keras selama bertahun-tahun, tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, dan bantuan orang tua dari kedua belah pihak. "Kau mau masuk duluan atau ku gendong?" tanya Dimas dengan senyum jahil. "Memangnya kau kuat?" tantang Sari. Tanpa aba-aba, Dimas mengangkat tubuh mungil Sari. Wanita itu memekik kaget, lalu tertawa saat suaminya sedikit terhuyung. "Hati-hati, jangan sampai kita masuk rumah baru dengan kepala benjol." Dimas tertawa, lalu dengan perlahan melangkah masuk melewati pintu. "Selamat datang Nyonya Dimas. Ini istana kecil kita, rumah itu masih kosong. Hanya ada beberapa kardus berisi barang-barang pribadi mereka dan peralatan dapur sederhana. Fonito akan datang besok, 1 set sofa bekas dari rumah orang tua Dimas, lemari pakaian dari kayu jati warisan nenek Sari, dan tempat tidur yang mereka beli dengan cicilan." "Kosong ya?" gumam Sari, menatap ruang tamu yang hanya beralaskan lantai keramik putih. "Tapi akan segera terisi." Dimas merangkul bahu istrinya. "Dengan barang-barang, kenangan, dan mungkin..." Ia melirik perut Sari dengan penuh arti. Sari memukul pelan bahu suaminya. "Sabar Pak, kita baru menikah. Masih banyak yang perlu dipersiapkan sebelum punya anak." "Aku tahu, aku hanya bercanda." Dimas mencium kening istrinya. "Lagi pula, aku ingin menikmati waktu berdua denganmu dulu." Malam pertama di rumah baru mereka dihabiskan dengan tidur beralaskan kasur lipat tipis di lantai ruang tengah. Tidak ada tempat tidur, tidak ada AC, hanya kipas angin kecil yang berdengung lemah. Tapi mereka tidak peduli. Berbaring bersama, tangan saling bertaut, menatap langit-langit rumah yang masih bersih, mereka merasa seperti raja dan ratu. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Dimas, menoleh pada istrinya yang masih terjaga. "Aku membayangkan seperti apa rumah ini nantinya," jawab Sari. "Di mana kita akan menaruh televisi? Di mana kita akan makan? Warna apa yang akan kita pilih untuk kamar? Dan bagaimana suara langkah kecil kaki anak-anak kita di lantai ini?" tambah Dimas. Sari tersenyum. "Ya, suatu hari nanti kau tahu apa yang kupikirkan?" Dimas bertanya. "Apa?" "Aku berpikir betapa beruntungnya aku mendapatkanmu." Sari tertawa kecil. "Gombal." "Aku serius." Dimas bangkit, bertumpu pada sikunya untuk menatap. Wajah istrinya lebih dekat. "Kemarin aku hanya seorang pegawai bank biasa yang tinggal di kos-kosan sempit. Sekarang aku punya rumah dan istri yang cantik. Hidupku sempurna. Hidup kita baru dimulai, Dimas." Sari mengusap pipi suaminya. "Akan ada banyak tantangan dan kita akan menghadapinya bersama." Dimas mencium lembut bibir istrinya. Minggu-minggu pertama di rumah baru dipenuhi dengan kegiatan membereskan dan mendekorasi. Sari, yang bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan buku, mengambil cuti selama seminggu untuk fokus menata rumah. Dimas, yang bekerja di bank, pulang cepat setiap hari untuk membantunya. Perlahan tapi pasti, rumah kosong itu mulai terisi. Sofa coklat tua diletakkan di ruang tamu, menghadap televisi 21 inch yang mereka beli dengan subsidi dari kantor. Dimas, meja makan kayu sederhana dengan 4 kursi menempati sudut ruang tengah, dekat dapur kecil. Lemari pakaian jati berdiri kokoh di kamar tidur utama, mendampingi tempat tidur queen size yang masih berbau cat baru. Sari menempatkan sentuhan-sentuhan kecil yang membuat rumah itu terasa lebih hangat. Bantal-bantal kecil berwarna cerah di sofa, gorden bermotif bunga di jendela, dan beberapa tanaman hias dalam pot yang ia tata di sudut ruangan. "Sempurna," kata Dimas suatu malam, setelah mereka selesai menggantung foto pernikahan mereka di dinding ruang tamu. "Belum," Sari menggeleng. "Masih banyak yang kurang. Kita butuh rak buku. Lalu dapur perlu lebih banyak peralatan.
dan halaman depan masih tandas. Pelan-pelan, sayang. Dimas memeluk istrinya dari belakang. Kita punya seluruh hidup untuk melengkapi rumah ini. Bulan demi bulan berlalu. Rumah itu semakin terasa seperti rumah. Sari menanam bunga-bunga dan tanaman hias di halaman depan yang tadinya tandus. Dimas membuat rak buku sederhana dari kayu bekas untuk menyimpan koleksi novel Sari dan buku-buku bisnis miliknya. Setiap minggu, mereka mengundang keluarga atau teman untuk makan malam sederhana. Rumah kecil itu dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Kadang, orang tua Dimas atau Sari menginap saat berkunjung dari kampung halaman. Hidup terasa sempurna. Dimas mendapat promosi di bank tempatnya bekerja. Sementara Sari mulai dipercaya menangani naskah-naskah penting di penerbitannya. Keuangan mereka stabil, hubungan mereka harmonis, dan rumah mereka semakin nyaman. Hingga suatu malam, di bulan November, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Sari mengejutkan Dimas dengan berita yang mengubah hidup mereka. "Aku hamil," bisiknya, menunjukkan tes pack dengan 2 garis merah. Dunia Dimas seolah berhenti berputar. Ia menatap benda kecil di tangan istrinya, lalu menatap wajah Sari yang penuh harap. "Kau, kita," Dimas tergagap. Air mata mulai menggenang. Di pelupuk matanya, "Kita akan punya bayi?" Sari mengangguk. Air matanya juga mulai mengalir. Usia kandungannya sekitar 6 minggu. Dimas memeluk istrinya erat-erat. Air mata bahagia membasahi pipinya. "Terima kasih," bisiknya berulang-ulang. "Terima kasih, Sari." Malam itu, mereka berbaring di tempat tidur. Tangan Dimas tak lepas dari perut Sari yang masih rata. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Tapi di dalam rumah kecil mereka, kehangatan cinta dan harapan baru mekar seperti bunga di musim semi. Musim kedua, badai yang datang. April 2012. "Sayang, ibu di sini." Sari berusaha menenangkan Kayla yang menangis keras di gendongannya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan ini adalah kali keempat bayi berusia 5 bulan itu terbangun malam ini. Tubuh Sari terasa lelah luar biasa. Matanya merah dan bengkak karena kurang tidur. Di sebelahnya, Dimas juga terbangun. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang sama. "Biar aku saja," katanya, mengulurkan tangan untuk mengambil Kayla. "Tidak. Kau besok harus ke kantor pagi-pagi," tolak Sari. "Aku bisa menanganinya." "Kau juga harus kerja besok," Dimas mengingatkan. Sari menghela napas. Cuti melahirkannya sudah habis 3 minggu lalu. Dan ia harus kembali bekerja. Mereka mempekerjakan seorang pengasuh bayi yang datang setiap pagi dan pulang sore, tapi malam hari tugas merawat. Kayla jatuh sepenuhnya pada mereka berdua. "Aku bisa tidur di kantor," canda Sari lemah. Dimas tidak tertawa. Ia mengusap wajahnya yang belum bercukur selama beberapa hari. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Sari. Hanya fase. Dimas, semua bayi seperti ini. Nanti juga Kayla akan tidur. Lebih baik." "Sudah 5 bulan," Dimas mengingatkan. "Dan kau, kita berdua semakin tertekan." Sari tidak menjawab. Ia terus menimang Kayla yang tangisannya mulai mereda. Ya, kehidupan mereka telah berubah drastis sejak kelahiran putri mereka. Tidak ada lagi malam tenang dengan buku dan secangkir teh. Tidak ada lagi akhir pekan santai dengan film atau jalan-jalan ke mall. Setiap detik hidup mereka kini berputar di sekitar bayi mungil yang sangat mereka cintai. Tapi juga menguras energi mereka habis-habisan. Kayla akhirnya tertidur kembali. Sari meletakkannya dengan hati-hati di box bayi, lalu kembali ke tempat tidur. "Aku mencintaimu," bisik Dimas, memeluk istrinya. "Aku juga mencintaimu," balas Sari. Tapi ada kekosongan dalam suaranya. Pagi harinya, rumah yang dulu tenang kini dipenuhi kesibukan. Dimas mandi terburu-buru, sementara Sari menyiapkan sarapan sekaligus memandikan Kayla. Pengasuh, "Bu Yati, belum datang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 7. "Bu Yati belum datang?" tanya Dimas, sibuk mengikat dasi. "Belum," jawab Sari pendek. "Mungkin macet. Kalau sampai jam 7:30 dia belum datang, kau telepon aku. Aku akan pulang dan menjaga Kayla sampai Bu Yati datang. Tapi, kau ada meeting penting." "Persetan dengan meeting?" potong Dimas. "Kayla lebih penting." Sari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Terlepas dari semua tekanan dan kelelahan, Dimas selalu memprioritaskan keluarganya. Ia masih pria yang sama yang dicintainya. "Terima kasih," bisik Sari. Dimas mencium kening istrinya.
lalu mencium pipi Kayla yang sedang makan bubur di kursi tingginya. Hati-hati di rumah. Aku mencintai kalian berdua. Untungnya, Bu Yati datang tepat setelah Dimas berangkat. Sari segera bersiap-siap ke kantor, memberikan instruksi-instruksi pada pengasuh yang sudah hafal rutinitas Kayla. Di kantor, Sari berusaha fokus pada naskah-naskah yang harus ia edit. Tapi pikirannya terus melayang pada Kayla. Apakah bayi itu makan dengan baik? Apakah Bu Yati memandikannya dengan benar? Apakah Kayla menangis mencari ibunya? Kau baik? Baik saja, tanya Rina, rekan kerjanya, saat melihat Sari melamun di depan komputer. Ah ya, hanya sedikit lelah. Sari tersenyum lemah. Baby blue, tebak Rina, yang juga seorang ibu. Lebih seperti baby hurricane? Canda Sari. Kayla sangat aktif dan jarang tidur nyenyak. Itu fase, akan berlalu. Hibur Rina, mengulang kata-kata yang sering Sari katakan pada Dimas. Tapi, kau juga perlu istirahat. Jangan sampai kau sakit. Jam makan siang, Sari menerima telepon dari Bu Yati. Kayla demam. Tanpa pikir panjang, Sari langsung izin pulang cepat, mengabaikan tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Di rumah, ia menemukan putrinya menangis lemah. Suhu tubuhnya tinggi. Sejak kapan, Bu? Tanya Sari panik. Baru sejam yang lalu, Bu, jawab Bu Yati. Tadinya baik-baik saja, tapi habis tidur siang, badannya panas. Sari segera menelepon Dimas, yang langsung pulang dari kantor. Mereka membawa Kayla ke dokter anak, yang mendiagnosa bayi itu terkena infeksi saluran pernapasan. Tidak berbahaya, tapi perlu pengawasan ketat. Malam itu, Sari dan Dimas bergantian menjaga Kayla yang gelisah karena demam. Keesokan harinya, keduanya absen dari kantor untuk merawat putri mereka. Hari berikutnya, giliran Dimas yang masuk kantor, sementara Sari tetap di rumah. Begitu terus, selama seminggu penuh, hingga Kayla pulih sepenuhnya. Aku khawatir dengan pekerjaanku, kata Dimas suatu malam setelah Kayla tertidur. Bosku mulai memberi sinyal tidak senang karena aku sering absen atau pulang cepat. Begitu juga aku. Sari menghela napas. Deadline-ku terbengkalai. Rina yang harus menggantikan tugasku. Mungkin salah satu dari kita perlu berhenti bekerja. Dimas menyuarakan pemikiran yang sudah lama mengganggunya. Kau ingin aku berhenti? Tanya Sari. Ada sedikit nada defensif dalam suaranya. Bukan seperti itu. Dimas menggeleng. Aku tahu kau mencintai pekerjaanmu. Tapi situasi ini sulit untuk kita berdua. Gajimu memang lebih besar. Sari berkata pelan. Secara finansial, masuk akal jika aku yang berhenti. Tapi ini bukan hanya soal uang. Dimas mengambil tangan istrinya. Ini tentang kebahagiaan kita, Sari. Aku tidak ingin kau mengorbankan karirmu jika itu membuatmu tidak bahagia. Air mata mengalir di pipi Sari. Aku juga bingung, Dimas. Di satu sisi, aku mencintai pekerjaanku. Di sisi lain, aku ingin bersama Kayla. Tidak ingin melewatkan momen-momen pentingnya. Bagaimana kalau kita coba solusi lain dulu? Aku bisa bicara dengan bosku untuk bekerja dari rumah beberapa hari dalam seminggu. Dan mungkin kau bisa melakukan hal yang sama. Kau pikir mereka akan setuju? Tidak ada salahnya mencoba? Dimas tersenyum menenangkan. Ternyata usulan mereka tidak diterima dengan baik oleh atasan masing-masing. Pekerjaan Dimas di bank membutuhkan kehadirannya di kantor. Sementara Sari dituntut untuk berkoordinasi langsung dengan tim editorial. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak perusahaan justru memperketat kebijakan kerja mereka. Tekanan terus bertambah. Dimas mulai sering pulang larut malam untuk mengejar target pekerjaan yang tertunda. Sari semakin kelelahan mengurus Kayla sendirian sepulang kerja. Komunikasi mereka semakin berkurang, digantikan dengan instruksi-instruksi singkat tentang kebutuhan Kayla atau jadwal kerja masing-masing. Aku tidak mengira akan sesulit ini, kata Dimas suatu malam saat mereka akhirnya punya waktu berdua setelah Kayla tertidur. Mengurus anak, maksudku kau menyesal? Tanya Sari. Ada nada getir dalam suaranya. Menyesal punya Kayla? Tentu saja tidak. Dimas terkejut dengan pertanyaan itu. Aku menyesal tidak bisa menjadi ayah yang lebih baik. Aku hampir tidak punya waktu dengannya. Atau denganku, tambah Sari pelan. Dimas menatap istrinya. Ada jarak yang terbentang di antara mereka. Jarak yang tidak ada sebelum Kayla lahir. Aku merindukan kita, Sari. Kita yang dulu. Aku juga. Air mata Sari
mengalir. Tapi kita tidak bisa kembali. Hidup kita sudah berubah, bukan berarti harus menjadi lebih buruk. Dimas mencoba menghibur, hanya berbeda. Aku takut, Dimas. Sari terisak. Aku takut kita semakin menjauh. Aku takut kita akan kehilangan apa yang kita miliki dulu. Dimas memeluk istrinya erat. Itu tidak akan terjadi. Kita akan menemukan cara. Tapi menemukan cara tidaklah mudah. Dimas hampir kehilangan pekerjaannya saat ia terpaksa absen selama 3 hari. Karena Kayla sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Sari benar-benar mengundurkan diri dari penerbitannya setelah mendapat teguran keras karena pekerjaan yang terbengkalai. Transisi Sari menjadi ibu rumah tangga penuh waktu tidaklah mulus. Ia sering merindukan pekerjaannya, merindukan interaksi dengan rekan-rekan, dan tantangan intelektual yang diberikan oleh naskah-naskah yang ia edit. Terkadang, ia merasa terperangkap di rumah kecil mereka yang kini dipenuhi dengan mainan Kayla dan perlengkapan bayi. Di lain pihak, Dimas bekerja lebih keras untuk menggantikan pendapatan yang hilang. Ia mengambil lembur, bahkan bekerja di akhir pekan. Pulang dalam keadaan lelah, ia sering tidak punya energi untuk bermain dengan Kayla atau berbincang dengan Sari. Kau hampir tidak pernah di rumah lagi, kata Sari suatu malam, setelah Dimas pulang lewat tengah malam untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Aku bekerja, Sari, untuk kita. Untuk Kayla, jawab Dimas defensif. Kayla merindukanmu. Aku merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Tapi apa yang bisa kulakukan? Kita butuh uang. Kita butuh kau, Dimas. Bukan hanya uangmu. Pertengkaran mulai menjadi rutinitas. Hal-hal kecil yang dulu tidak masalah kini bisa memicu amarah. Kelelahan dan stres membuat mereka lebih sensitif dan mudah tersinggung. Apa kau pikir mudah bagiku di rumah seharian dengan Kayla? Teriak Sari suatu hari setelah Dimas mengeluhkan rumah yang berantakan. Dan kau pikir mudah bagiku di kantor seharian, lalu pulang hanya untuk mendengar keluhanmu? Balas Dimas. Kata-kata kasar terlontar, pintu dibanting, dan tangisan Kayla menambah kekacauan. Rumah yang dulu penuh cinta, kini sering dipenuhi ketegangan. Cat putihnya mulai mengelupas di beberapa tempat. Halaman yang dulu rapi, kini jarang terurus. Dan bunga-bunga yang ditanam Sari mulai layu karena jarang disiram. Badai dalam rumah tangga mereka mencapai puncaknya saat Dimas tidak pulang selama 2 hari tanpa kabar. Sari panik, menelepon kemana-mana, bahkan hampir melapor ke polisi. Ternyata Dimas dirawat di rumah sakit karena kolaps akibat kelelahan ekstrem. Maafkan aku, bisik Dimas, lemah dari ranjang rumah sakit. Aku tidak sempat menelepon. Sari menangis, memeluk suaminya. Aku pikir kau meninggalkan kami. Tidak akan pernah, Sari. Kalian adalah hidupku. Kejadian itu menjadi titik balik bagi mereka. Mereka menyadari bahwa jika terus seperti ini, bukan hanya pernikahan mereka yang akan hancur, tapi juga kesehatan dan kebahagiaan mereka bertiga. Kita perlu perubahan, kata Dimas. Setelah pulih dan kembali ke rumah, aku tidak bisa terus bekerja seperti ini. Dan kau tidak bisa terus merasa terperangkap di rumah. Apa yang kau usulkan? Tanya Sari. Aku akan mencari pekerjaan lain dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Mungkin akan bergaji lebih kecil. Tapi aku akan punya lebih banyak waktu untuk kalian. Dan aku? Kau sangat berbakat, Sari. Mungkin kau bisa bekerja freelance dari rumah, mengedit naskah, atau menulis. Dengan begitu, kau bisa tetap bersama Kayla sekaligus melakukan hal yang kau sukai. Sari merenungkan usulan suaminya. Itu mungkin bisa berhasil. Kita akan mencobanya pelan-pelan. Dimas menggenggam tangan istrinya. Bersama-sama malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka tidur dalam pelukan satu sama lain. Dengan harapan baru akan masa depan yang lebih baik. Di kamar sebelah, Kayla tidur dengan damai. Seolah ikut merasakan kedamaian yang mulai kembali ke rumah mereka. Badai telah berlalu, meninggalkan kerusakan di sana-sini, tapi juga membawa kesegaran baru. Seperti alam setelah hujan badai, rumah tangga mereka perlahan mulai menemukan keseimbangannya kembali. Musim ketiga, pertumbuhan yang perlahan. September 2015. Kayla, jangan lari-lari di dalam rumah. Sari berseru pada putrinya yang berusia 3,5 tahun yang sedang mengejar kucing peliharaan mereka di ruang tamu. Di pangkuannya, bayi laki-laki berusia 3 bulan, Arya, sedang menyusu dengan tenang. Tapi Milo nakal, Bu. Dia mengambil tita Kayla. Protes bocah perempuan itu
masih berusaha menangkap kucing oranye yang gesit. Nanti ibu ambilkan pita baru? Sari mencoba bernegosiasi. Sekarang duduk dulu ya, adik sedang minum susu. Kaira semberato, tapi akhirnya menurut. Ia duduk di samping ibunya, mengintip adiknya yang sedang menyusu. Arya minum terus ya bu, nanti dia gendut. Sari tertawa kecil. Arya masih bayi sayang, dia perlu banyak minum susu supaya cepat besar dan kuat seperti kakaknya. Suara pintu terbuka menandakan Dimas pulang dari kantor. Tidak seperti dulu, kini ia pulang tepat waktu setiap hari. Ayah pulang, seru Kayla berlari ke arah pintu. Putri ayah! Putri ayah. Dimas mengangkat Kayla, memutar-mutarnya di udara, membuat anak itu terkikik senang. Ayah, Milo nakal, dia ambil pita Kayla. Oh ya, bagaimana kalau nanti ayah bantu tangkap Milo supaya kita bisa ambil kembali pitanya? Tawar Dimas sambil menurunkan putrinya. Janji ayah, janji sayang. Dimas mengecup kening putrinya, lalu berjalan menuju Sari dan Arya. Halo, istri cantikku. Halo jagoan kecil. Dimas mencium kening Sari, lalu mengusap lembut kepala Arya. Bagaimana hari kalian? Seperti biasa, Kayla hiperaktif. Arya tenang. Dan aku mencoba bertahan hidup di antara keduanya. Sari tertawa kecil. Bagaimana pekerjaanmu? Baik, klien baru menyetujui proposal kita. Dimas tersenyum, melepas jasnya dan melonggarkan dasi. 3 tahun telah berlalu sejak badai besar dalam rumah tangga mereka. Banyak yang berubah sejak saat itu. Dimas memang menepati janjinya untuk mencari pekerjaan yang lebih fleksibel. Ia keluar dari bank dan bergabung dengan sebuah konsultan keuangan kecil yang memungkinkannya bekerja dengan jadwal yang lebih bersahabat. Gajinya memang lebih kecil, tapi kompensasinya sepadan. Lebih banyak waktu dengan keluarga, tekanan kerja yang lebih rendah, dan kebahagiaan yang tidak ternilai. Sari juga menemukan jalan barunya. Ia mulai bekerja freelance sebagai editor dan penerjemah, mengambil proyek yang bisa ia kerjakan dari rumah sambil tetap mengasuh anak-anak. Pendapatannya tidak tetap, kadang besar, kadang kecil, tapi setidaknya ia merasa bermanfaat dan bisa menggunakan keahliannya lagi. Rumah mereka pun semakin berkembang. Dimas menambahkan 1 kamar di bagian belakang untuk Arya. Halaman yang sempat lantar kini kembali rapi dengan tambahan ayunan kecil untuk Kayla. Dinding-dinding yang mulai kusam telah dicat ulang. Kali ini dengan warna krem yang hangat. Foto-foto keluarga semakin banyak menghiasi dinding, merekam momen-momen bahagia mereka. Aku mau mandi dulu, Kata Dimas, beranjak ke kamar mandi. Jangan, lama-lama. Makan malam sebentar lagi siap. Sari mengingatkan, makan malam adalah ritual sakral dalam keluarga kecil mereka. Tidak peduli sesibuk apapun, mereka selalu makan malam bersama. Dimas bahkan memasang aturan. Tidak ada gadget di meja makan. Waktu makan adalah waktu untuk keluarga, untuk berbagi cerita dan mendengarkan satu sama lain. Ayah, tadi di sekolah Kayla, gambar keluarga kita. Kayla bercerita dengan semangat saat mereka makan. Oh ya, bisa ayah lihat gambarnya? Kayla mengangguk antusias, turun dari kursinya untuk mengambil tasnya. Ia kembali dengan selembar kertas, berisi gambar 4 sosok dengan ukuran dan bentuk yang tidak proporsional, tapi penuh warna. Ini ayah, tunjuknya pada sosok tinggi dengan rambut hitam. Ini ibu yang cantik, ini Kayla, dan ini Arya yang masih kecil. Oh, dan ini Milo. Ia menunjuk pada bentuk oranye dengan 4 kaki dan ekor panjang. Dimas dan Sari tertawa melihat gambaran keluarga mereka dari mata Kayla. Sederhana, tidak sempurna, tapi penuh cinta dan kebahagiaan. Bagus sekali sayang Pujisari, ibu bangga padamu. Bu guru bilang, gambar Kayla paling bagus di kelas. Anak itu mengumumkan dengan bangga. Wah, berarti Kayla berbakat seperti ibu. Dimas mengedipkan mata pada istrinya. Sari memang selalu memiliki bakat seni, meski tidak pernah dikembangkan secara serius. Setelah makan malam, rutinitas berlanjut. Dimas membantu Kayla mandi, sementara Sari membereskan meja dan menyusui Arya lagi. Kemudian, saat anak-anak sudah tidur, mereka berdua akan duduk di teras belakang, menikmati teh hangat dan obrolan ringan ritual kecil yang selalu mereka usahakan untuk menjaga koneksi di antara kesibukan. Kau ingat dulu, saat kita pertama pindah ke sini? Tanya Sari, menyesap teh jahenya. Tentu saja,
Dimas tersenyum. Kita tidur di lantai karena tempat tidur belum datang. Dan kau menggendongku masuk seperti dalam film-film romantis, Sari. Tertawa. Hampir saja kau menjatuhkanku. Hei, aku tidak selemah itu. Protes Dimas. Main-main. Tidak pernah terbayangkan. Rumah ini akan seperti sekarang. Sari memandang sekeliling. Penuh dengan mainan anak-anak. Berisik. Kadang berantakan. Dan jauh lebih bahagia. Sambung Dimas. Sari mengangguk, jauh lebih bahagia. Mereka duduk dalam diam yang nyaman, menikmati suara jangkrik dan angin malam yang sepoi-sepoi. Tangan mereka bergenggaman, seperti yang selalu mereka lakukan. Sejak malam pertama di rumah ini, aku bersyukur kita bisa melewati masa-masa sulit itu, kata Dimas pelan. Ada saat-saat aku takut kita tidak akan bertahan. Aku juga, Sari mengakui. Tapi kita berhasil bukan? Kita menemukan cara. Ya, kita menemukan cara. Kehidupan mereka memang tidak sempurna, masih ada pertengkaran sesekali. Masih ada momen-momen frustrasi saat Kayla tantrum atau Arya rewel sepanjang malam. Masih ada kekhawatiran tentang keuangan, terutama saat proyek freelance Sari sedang sepi atau klien Dimas membayar terlambat. Tapi mereka telah belajar untuk menghadapinya bersama, untuk berkomunikasi lebih baik, dan untuk menghargai apa yang mereka miliki. Rumah mereka pun tumbuh bersama mereka, tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam kehangatan dan karakter. Setiap sudutnya kini memiliki cerita goresan krayon yang tak sengaja dibuat Kayla di dinding ruang tamu. Bekas telapak tangan kecil Arya, dicat basah, hingga panci gosong yang jadi kenangan saat Dimas pertama kali mencoba memasak. Dan meski hidup tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa rumah ini dengan segala kenangannya akan selalu jadi tempat mereka pulang. Musim keempat. Dedaunan yang berguguran. Juni tahun 2020. Ibu, aku tidak mau makan sayur, protes Arya. Kini berusia 5 tahun, mendorong piringnya yang berisi brokoli. Arya, sayur penting untuk kesehatanmu. Sari mencoba bersabar. Lihat, kakak saja makan sayurnya. Kayla, yang kini berusia 8 tahun, menyendok brokoli dengan enggan. Aku makan karena aku sudah besar, Ma. Arya masih kecil. Aku tidak kecil, bantah Arya kesal. Aku sudah 5 tahun. Sudah. Lerai Dimas. Arya, makan sayurnya 3 sendok saja. Sisanya boleh tidak dimakan. Deal? Arya menimbang-nimbang, lalu dengan berat hati mengangguk. Deal. Makan malam di rumah keluarga Dimas dan Sari selalu ramai dengan percakapan, debat kecil, dan sesekali erangan protes dari anak-anak. Tapi di balik semua itu, ada kehangatan dan koneksi yang mereka jaga dengan sungguh-sungguh. Ayah, besok ayah jadi datang ke pertunjukan sekolahku kan? Tanya Kayla, mengingatkan tentang pentas seni di mana ia akan menari. Tentu saja sayang, ayah sudah minta izin pulang cepat dari kantor, Jawab Dimas. Ibu juga akan datang. Tambah Sari. Arya akan dititipkan ke nenek. Aku juga mau lihat kakak menari, proci Zaria. Nanti kita rekam videonya untuk Arya. Janji Sari. Setelah makan malam dan anak-anak tidur, Dimas dan Sari duduk di ruang kerja mereka yang kecil. Ruangan ini dulunya adalah gudang, tapi mereka mengubahnya menjadi kantor mini untuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Di satu sisi, ada meja Dimas dengan komputer dan dokumen-dokumen kliennya. Di sisi lain, meja Sari penuh dengan naskah yang harus ia edit dan terjemahkan. Bagaimana proyekmu? Tanya Dimas sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Naskah dari penerbitan Anindita ini agak sulit, keluh Sari. Penulis barunya berbakat, tapi sangat berantakan. Aku harus mengubah banyak struktur kalimat. Kau bisa melakukannya. Dimas tersenyum menyemangati. Kau editor terbaik yang mereka punya. Sari tersenyum mendengar dukungan suaminya. 8 tahun sejak ia mulai bekerja freelance, karier Sari justru berkembang pesat. Dari sekadar editor lepas, kini ia menjadi editor senior untuk beberapa penerbitan besar. Dan bahkan mulai menulis bukunya sendiri, sebuah novel yang terinspirasi dari pengalaman mereka sebagai orang tua. Dimas juga semakin sukses di jalurnya. Dari konsultan di firma kecil, ia kini memiliki praktik konsultasi keuangannya sendiri dengan beberapa klien tetap. Jadwalnya tetap fleksibel, meski kadang ia harus bekerja di malam hari setelah anak-anak tidur. Oh, aku lupa memberitahumu, kata Dimas, mengalihkan perhatian dari laptopnya. Anak buah Pak Bambang menelepon siang tadi. Rumah di sebelah akan dijual. Sungguh, Sari terkejut. Pak Bambang, tetangga mereka selama hampir 10 tahun.
Baru saja meninggal bulan lalu karena stroke. Berapa harganya? Sekitar 20% di atas harga pasar. Anak-anaknya butuh uang cepat untuk membagi warisan. Dimas mengernyitkan dahi. Menurutmu bagaimana? Ini kesempatan bagus untuk kita. Sari terdiam. Mereka telah membicarakan tentang pindah ke rumah yang lebih besar sejak Arya lahir. Rumah mereka saat ini, meski telah ditambah 1 kamar, mulai terasa sempit untuk keluarga dengan 2 anak yang aktif. Belum lagi mereka membutuhkan ruang kerja yang lebih layak. Keuangan kita bagaimana? Tanya Sari hati-hati. Kita punya tabungan untuk uang muka. Cicilan bulanannya akan sedikit lebih tinggi dari hipotek kita saat ini, tapi masih dalam jangkauan dengan penghasilan kita sekarang. Dimas menunjukkan perhitungannya. Plus, kita bisa menjual rumah ini dan mendapat selisih yang lumayan. Tapi, rumah ini. Sari menatap sekeliling ruangan kecil itu. Banyak kenangan di sini. Dimas menggenggam tangan istrinya. Aku tahu, sayang, aku juga sangat menyayangi rumah ini. Tapi kita harus memikirkan kebutuhan keluarga kita yang terus bertumbuh. Keputusan untuk menjual rumah pertama mereka tidak diambil dengan mudah. Selama berminggu-minggu, Sari dan Dimas menimbang-nimbang, mendiskusikan pro dan kontra, bahkan melibatkan anak-anak dalam beberapa percakapan. Jadi, kita akan punya rumah baru? Tanya Kayla saat mereka mengumumkan keputusan final mereka pada anak-anak. Ya sayang, rumah baru yang lebih besar. Kau dan Arya akan punya kamar sendiri-sendiri. Jelas Sari, aku tidak mau pisah kamar dengan kakak, protes Arya. Meski sehari-hari, ia sering bertengkar dengan Kayla karena berbagi kamar. Rumah barunya ada kolam renang? Tanya Kayla penuh harap. Dimas tertawa. Tidak ada kolam renang sayang, tapi halamannya lebih luas untuk bermain. Dan ada pohon mangga besar yang bisa kita buatkan rumah pohon. Rumah pohon, Arya langsung bersemangat. Protes sebelumnya terlupakan. Proses jual beli berlangsung lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Dalam 3 bulan, semua dokumen telah ditandatangani. Rumah lama mereka resmi dijual. Dan rumah Pak Bambang di sebelah yang jauh lebih besar dengan 3 kamar tidur, halaman luas, dan pohon mangga tua kini menjadi milik mereka. Hari pindahan akhirnya tiba di awal Oktober. Kotak-kotak kardus berjejer di ruang tamu. Barang-barang mulai diangkut satu persatu ke rumah baru yang hanya berjarak beberapa meter. Dimas dan Sari memutuskan untuk pindah secara bertahap, mengingat jaraknya yang dekat. Malam terakhir mereka di rumah lama, setelah anak-anak tertidur, Sari dan Dimas berjalan pelan mengelilingi setiap ruangan. Dinding-dindingnya kini kosong, perabotan besar telah dipindahkan. Hanya tersisa tikar dan sleeping bag untuk mereka tidur malam itu. Rasanya seperti kembali ke malam pertama kita di sini, kata Sari. Matanya berkaca-kaca, tidur di lantai. Rumah kosong. Bedanya, kini kita punya 2 anak. Dimas merangkul bahu istrinya. Dan bukannya memulai, kita justru mengakhiri 1 bab dalam hidup kita. Mereka berhenti di kamar tidur utama yang kini kosong. Di sanalah Kayla lahir. Dalam persalinan darurat saat hujan badai, membuat mereka tidak sempat ke rumah sakit. Di sana pula, Dimas melamar Sari untuk kedua kalinya di ulang tahun pernikahan kelima mereka. Dengan cincin baru, menggantikan cincin sederhana saat mereka menikah dulu. Kau ingat malam saat Kayla lahir? Tanya Sari. Kau panik luar biasa. Dimas tertawa. Tentu saja aku panik. Aku harus membantu istriku melahirkan dengan panduan telepon dari dokter. Kau hebat saat itu. Sari menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Kau selalu hebat, Dimas. Kita berdua hebat. Koreksi Dimas. Kita telah melalui banyak hal di rumah ini. Suka dan duka. Dan akan lebih banyak lagi di rumah baru kita. Sari tersenyum meski air matanya mengalir. Mereka melanjutkan tur nostalgia mereka ke kamar Kayla dan Arya. Di dinding masih ada bekas tempelan stiker bintang yang tidak bisa dilepas. Dan goresan krayon yang dibuat Kayla saat berusia 2 tahun. Aku masih ingat betapa marahnya kau saat melihat coretan ini. Dimas menunjuk dinding. Ya, tapi sekarang aku malah sedih meninggalkannya. Sari menyentuh goresan itu dengan lembut. Mereka berakhir di teras belakang, tempat favorit mereka untuk mengobrol setiap malam. Bulan bersinar terang menerangi halaman kecil yang kini tampak lebih besar karena mainan anak-anak telah dipindahkan. Terima kasih, bisik Dimas tiba-tiba. Untuk apa? Tanya Sari. Untuk 10 tahun yang luar biasa di rumah ini. Untuk 2 anak yang menakjubkan. Untuk tetap bertahan meski tidak selalu mudah.
Sari mengusap air matanya. Terima kasih kembali untuk menjadi suami dan ayah yang luar biasa. Untuk tidak menyerah saat badai datang. Mereka berpelukan lama di bawah sinar bulan, mengucapkan selamat tinggal dalam diam pada rumah pertama mereka. Rumah yang telah menyaksikan mereka tumbuh dari pasangan muda yang naif menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Rumah yang telah menampung tawa, tangis, pertengkaran, dan rekonsiliasi mereka. Keesokan harinya, pindahan terakhir dilakukan. Dimas memegang tangan Kayla, sementara Sari menggendong Arya. Mereka berdiri di depan pintu rumah lama untuk terakhir kalinya. "Selamat tinggal, rumah," kata Kayla melambai dengan polos. "Dadah, rumah lama." Arya ikut melambai. Sari mengunci pintu, lalu menyerahkan kuncinya pada agen real estate yang akan memberikannya pada pemilik baru. Dengan langkah berat namun penuh harapan, mereka berjalan menuju rumah baru mereka, siap memulai bab berikutnya dalam kisah keluarga mereka. Dedaunan musim gugur berguguran di sepanjang jalan, menandai berakhirnya satu musim dan datangnya musim yang baru. Sama seperti keluarga kecil itu, yang kini meninggalkan kenangan lama, namun membawanya dalam hati ke rumah baru mereka. Musim kelima, mentari yang bersinar kembali. Mei tahun 2025, selamat ulang tahun pernikahan yang ke-15. Seruan riuh dan tepuk tangan memenuhi halaman belakang rumah Dimas dan Sari yang kini dihias dengan lampu-lampu kecil dan balon warna-warni. Keluarga dan teman-teman dekat berkumpul untuk merayakan milestone penting ini, termasuk anak-anak mereka. Kayla, kini berusia 13 tahun, terlihat cantik dengan gaun biru muda, rambutnya dikepang rapi. Arya, 10 tahun, tampan dengan kemeja putih dan celana hitam, meski dasi kupu-kupunya tampak sedikit miring. Dimas, dengan rambut yang mulai dihiasi uban di sana-sini, mengenakan jas yang sama seperti yang ia pakai di hari pernikahan mereka. Sari, tetap cantik di usia 40-an, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. "Terima kasih, kalian sudah datang." Dimas menyambut para tamu. "Bagi kami, 15 tahun bukan hanya angka. Ini tentang perjalanan yang kami lalui bersama, dengan semua suka dan dukanya. Dan kami ingin berbagi kabar bahagia di momen spesial ini," sambung Sari. Wajahnya berseri-seri. "Buku saya, 5 musim di rumah kita, akan diterbitkan bulan depan." Tepuk tangan lagi. Buku tersebut semi-autobiografi tentang perjalanan rumah tangga mereka. Adalah proyek yang telah Sari kerjakan selama bertahun-tahun, di sela-sela tugasnya sebagai editor dan ibu. Dan sebagai kejutan untuk istriku tercinta, Dimas menggenggam tangan Sari. "Aku telah membeli kembali rumah pertama kita." Sari menatap suaminya dengan terkejut. "Apa? Rumah kita yang lama?" "Aku membelinya kembali," ulang Dimas. "Bukan untuk kita tinggali, tapi untuk kita jadikan studio penulisanmu. Tempat di mana kau bisa menyelesaikan buku keduamu tanpa gangguan." Air mata bahagia mengalir di pipi Sari. 5 tahun sejak mereka pindah, ia sering mengaku merindukan rumah lama mereka. Ternyata, Dimas telah diam-diam menabung dan mengumpulkan uang untuk membelinya kembali saat rumah itu kembali dijual oleh pemilik sebelumnya. "Terima kasih," bisik Sari, memeluk erat suaminya. Pesta berlanjut dengan makan malam, dansa, dan berbagi cerita nostalgia. Kayla dan teman-temannya bermain di rumah pohon yang Dimas bangun, sementara Arya sibuk dengan permainan kartu bersama sepupunya. Di tengah pesta, Sari menarik Dimas ke sudut yang lebih sepi. "Aku punya kejutan untukmu juga," bisiknya. "Oh ya, apa itu?" Sari mengeluarkan sebuah amplop dari tas kecilnya dan menyerahkannya pada Dimas. Di dalamnya, sebuah dokumen yang membuat mata Dimas melebar. "Sertifikat tanah di Bali." Dimas menatap istrinya bingung. "Ya, untuk pensiun kita nanti?" Sari tersenyum. "Kau selalu bilang ingin menghabiskan masa tua di tepi pantai. Jadi aku menabung dari royalti bukuku dan membelinya. Masih tanah kosong. Tapi suatu hari, kita akan membangun rumah kecil di sana." Dimas memeluk istrinya dengan penuh cinta. "Kau selalu tahu apa yang kuimpikan, sama seperti kau selalu tahu apa yang kubutuhkan," balas Sari. Malam itu, setelah pesta usai dan anak-anak tertidur, Dimas dan Sari duduk di teras belakang dengan segelas anggur. Pohon mangga tua di halaman berbuah lebat, mengingatkan mereka akan janji 5 tahun lalu yang telah mereka tepati. Membangun rumah pohon untuk anak-anak. 15 tahun.
Dimas mengangkat gelasnya untuk bersulang. Rasanya seperti baru kemarin kita masuk ke rumah pertama kita, dan juga terasa seperti selamanya. Tambah Sari, begitu banyak yang telah kita lalui. Kau tahu, Dimas menyesap anggurnya. Aku masih ingat jelas saat aku melamarmu dulu. Kau bertanya, kau yakin aku bukan orang yang mudah? Sari tertawa, dan kau menjawab, aku tidak mencari yang mudah, aku mencari yang tepat. Dan kau memang tepat. Dimas menggenggam tangan istrinya. Setiap saat, bahkan di masa-masa tersulit kita, aku tidak pernah meragukannya. Begitu juga aku. Sari tersandar di bahu suaminya. 15 tahun, 2 rumah, 2 anak, ribuan pertengkaran kecil, dan jutaan momen bahagia. Dan masih banyak lagi yang menunggu. Dimas mencium lembut kening istrinya. Di dalam rumah, Kayla dan Arya tertidur pulas, tumbuh dengan cepat menjadi individu dengan kepribadian dan mimpi mereka sendiri. Di rumah lama yang kini menjadi studio Sari, kenangan-kenangan masa lalu menunggu untuk diceritakan dalam bentuk kata-kata. Dan di sebidang tanah di tepi pantai Bali, masa depan menunggu untuk diukir. 5 musim telah berlalu dalam rumah tangga Dimas dan Sari, dari bunga yang mekar di awal pernikahan, badai yang datang saat Kayla lahir, pertumbuhan yang perlahan saat mereka belajar menyeimbangkan karier dan keluarga, dedaunan yang berguguran saat mereka meninggalkan rumah pertama, hingga mentari yang kini bersinar cerah di atas keluarga mereka yang matang dan bahagia. Rumah mereka bukan hanya struktur fisik dengan dinding dan atap. Rumah mereka adalah satu sama lain tempat berlindung, tempat berbagi, tempat tumbuh, dan tempat untuk selalu kembali apapun yang terjadi. Untuk 15 tahun berikutnya, Dimas mengangkat gelasnya lagi. Dan 15 tahun setelahnya, sambung Sari. Gelas mereka berdenting pelan di bawah cahaya bulan. Sebuah janji tanpa kata untuk terus menulis cerita kehidupan mereka bersama. Halaman demi halaman, musim demi musim, dalam rumah yang selalu dipenuhi cinta. Tamat.